Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa hajjal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin ya mujibas salim. Faslun, bermula ini suatu fasal di dalam menerangkan ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu. Bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu? Karena ilmu itu kita bisa hidup. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nurul bil qalbi, cahayanya Allah taruh di dalam hati. Yang semuanya itu ya, melalui wasilah-wasilah. Wa ahlihi, dan ahli ilmu. Wa ahlihi, dan ahli ilmu. I'lam, ketahuilah oleh kamu, bi anna talibal ilmi, bi anna, dengan sesungguhnya, talibal ilmi, orang yang mencari ilmu itu, i'lam, ketahuilah oleh kamu, bi anna talibal ilma, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu la yanalu, tidak akan sampai, tidak akan memperoleh al ilma, akan ilmu, jadi nggak akan dia dapat ilmu, nggak bisa, tidak memperoleh. Wala yantafi'a, wala, dan yantafi'u, tidak akan bermanfaat. Wala yantafi'u, dan tidak akan bermanfaat bihi, dengan ilmunya, illa, kecuali bita'zimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu. Salah satunya apa? Kitab, bawanya ya kayak Al-Quran, jangan bawanya kayak bawa tas. Iya, tas kan, kalau tas di mana? Kadang di belakang, dipantatin, yang Al-Quran itu harusnya naruhnya di dada. Sikap dah tuh, kita sikap kayak gini. Dan nggak boleh sembarangan naruhnya juga. Nah, jangan ada di atas Al-Quran sesuatu benda yang lain, itu baru naruh. Meletakkannya juga. Nah, jangan pernah sampai kebuang walaupun tulisan hanya secari kertas. Gitu. Kalau dia yang nggak bermanfaat, yang nggak bisa dipakai, ya bakar, bikinin lubang. Itu yang bagus kayak gitu. Masukin lubang. Dari dulu ya. Hah? Jadi masukin bakar ya. Iya. Dia orang yang lihat. Jadi orang nggak ada yang lihat. Tapi yang udah robek-robek yang nggak kebaca. Yang nggak kepake, kalau yang bagus mah sayang. Kasih orang. Kasih baik orang yang nggak punya, yang kira-kira dia itu ahlinya lah, dia bisa baca. Atau dia ibarat anak-anak yang belajar ngaji, kan senang anak-anak
Saya gitu anak-anak kalau yang ngaji di sini, saya kasih hadiah, kasih biar dia senang ngajinya. Gitu. Nah, terkadang ada sih sebenarnya kalau yang ngakapin Al-Quran banyak gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung nyalurinya, makanya saya suka nggak terima kayak gitu. Bingung, takutnya ya gitu, dibuang-buang. Kasihan itu sama ya. Iya, tanggung jawabnya kita Lebih kita kasih seseorang, kita kasih misalnya seseorang aja. kita ada acara misalnya 7 hari terus ngirim apa keyakinan kita ya. Kalian kita kasih koran daripada kasih ke musola ya kadang-kadang begitu. Kayaknya kalau tradisi seperti itu memang sering ya, banyak ya. Bisa juga orang baca, bisa juga orang enggak gitu kan. Karena saking banyaknya ya. Bagusnya mah duitnya aja kasih masjid. Oleh ke masjid itu. Iya, kasih majlis taklim, pesantren, ke musola yang memang untuk tempat-tempat ibadah. Bagusnya. Jangan ininya, kadang kalau Yasin ya, mohon maaf gitu ya, udah banyak. Iya. Kadang-kadang saya sendiri setiap 40 hari tuh kan, dapat tuh 40 hari, kadang-kadang 100 hari, kadang-kadang haul. Itu suka dikasih. Cuman karena seringnya banyaknya yang ngasih, kadang-kadang nggak kebaca juga, gitu. Mendingan juga duitnya aja, duitnya kasih masjid atau kasih musola atau pondok pesantren atau majlis taklim, nanti bisa manfaat tuh. Selama dipakai untuk tempat-tempat ya ibadah itu selalu mengalir terus pahalanya buat yang kita tuju, dibanding itu mah cuman sebentaran. Kayak orang ngasih beras kan, orang nih ngasih beras nih, kita kasih saat kita dimakan dapat pahala 1 butir 2 butir kan gitu kan, ngalir pahalanya kan gitu. Begitu berasnya habis dimakan selesai, ya kan. Pandangan saya kayak gitu. Tapi kalau dikasih untuk tempat ibadah kan, macam ya itu kayak almarhum Bapak ya, ini Bapak yang dari Kalimulia, Bapak Heru tuh jalanan, ya kan, dibangun sama dia sampai saat ini kan dipakai bolak-balik tuh buat turun naik orang ngaji ya, keluarga saya, tamu saya yang ngaji, baik anak-anak, ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Nah, selama itu dipakai terus ngalir itu, ngalir terus pahalanya. Itu yang disebut jariyah. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Tapi kalau kayak pembangunan masjid misalnya ngasih orang gitu tak dibongkar lagi, putus dong gambar jariahnya kan. Jika tadi makan inian beras, Kalau mau mah ditumpuk lagi gitu tak ya, dirapin lagi, maksudnya jangan dibongkar gitu ya. jangan dibuang, sayang. Buang gitu ya. Kalau orang yang tahu ilmunya gitu ya, kesian yang gini ini mah bongkar ganti yang baru, bongkar ganti yang baru. Itulah sekarang ujiannya. Kadang-kadang ya orang pengen beramal juga ya. Ujian sekarang tuh begitu. Ya, berlomba-lomba membaguskan tempat ibadah. Sementara dalam hal mengisi tempat ibadahnya nggak diperhatikan. Gitu.
tempat ibadah jadi bagus-bagusin. Iya. Ada yang perang dingin, ada. Iya. Makanya kan yang namanya tempat ibadah ya memang untuk fasilitas ibadah, musola, masjid. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Mending juga cari yang buat yang lain yang bisa manfaat. Gitu. Ya kan, udah tahu keramik masih bagus, dibongkar, ya kan, ganti granit, mubazir jadinya. Ini bongkar habis, kalau dikasih ke orang lain. Kecuali ke jalanan mungkin bisa kali tatnya. Misalnya kita bongkar nih, nanti jalanan agak rusak nih. Nah, jadi ada bongkaran ini ke jalanan tuh masih sama jadiannya masih nyambung ya tat. Masih nyambung, cuman turun derajat. Turun derajat. Kalau yang namanya masjid itu kan paling tinggi iniannya. Kalau ke jalan kurang bagus juga kalau ke jalan pakai keramik ya. Enggak bekas ini aja nih, bekas kalau Bongkaran. apa kalau pakai keramik mah licin. Menurut saya kurang bagus sih. Iya. Kalau dia mau iniin gitu bongkaran yang bekas-bekas itu ya gimana ya? Kecuali buat pesantren gitu tat ya, agak masih Yang kayak gitu maksudnya ya. Iya, kalau misal buat ke jalan lagi atau apalagi buat rumah orang itu urukan lah. Salurinya, penyalurannya itu kepada tempat-tempat ibadah itu. Jadi kalau misalnya dia ke tempat-tempat lain yang bukan tempat ibadah, rumah pribadi, ya turun tahta tuh sedekahnya. Jadiannya itu. Wa ahlihi dan ahli ilmu, kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Jadi tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan bermanfaat dengan ilmunya kecuali dengan sabab mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Sehebat apapun kalau sama gurunya diomongin ngelawan, ya nggak manfaat lah, ilmunya diambilin, orangnya dijelek-jelekin, nggak akan bisa. Dia terlalu bener, kayaknya bener mulu dia. Makanya kita nyari ilmu tujuannya untuk hidup bahagia diri kita, lalu kita terapin, kita praktekin yang benar. Niatinya gitu. Jadi jangan sampai niatnya itu untuk membanggakan diri. Tujuannya harus begini nih, kayak gue dong nih. Ada yang begitu. Makanya kita begitu niatnya. Sama guru jangan sekali-sekali kita ibaratnya nggak ta'zim, nggak mengagungkan. Nah, itu nggak manfaat nanti. Ilmunya banyak, muridnya nggak ada. Bahkan nggak ngajar sama sekali. Berapa banyak orang yang mondok tahunan pulang nggak jadi apa-apa. Wa ta'zimil ustazi, dan mengagungkan guru.
wa tauqirihi dan menghormati guru. Dengan mengagungkan itu maksudnya ngedengerin kata-katanya. Kalau bagus ambil, kalau jelek ya jangan diambil. Karena manusia itu tidak sempurna, bisa jadi Ambil yang baik, buang jeleknya di aja, ambil sendal yang bagus. Ada yang denger gitu ya. Selama seperti umpamanya kalau malaikat itu kan tidak pernah berbuat dosa, yang dibuat selalu dia nurut kepada Allah. Ada yang berdosa terus, syaitan. Nah kalau kita kan manusia lemah, bisa naik bisa turun, imannya begitu. ini lebih dari malaikat, Rasulullah juga bisa. Kila dikatakan wa ma wasala dan tidak akan sampai. Kila dikatakan wa ma wasala dan tidak akan sampai. Maknya makna fi'nya. Tidak akan sampai man orang yang wasala yang nuntut ilmu illa kecuali bil hurmati dengan menghormatinya. Jadi tidak akan sampai orang yang nuntut ilmu atau bahasanya tidak akan sampai orang yang sampai kecuali dengan menghormatinya. Menghormati ilmu, menghormati guru, ahli ilmu. Wa masakoto dan tidak akan jatuh man orang yang sakoto jatuh illa kecuali jatuh bitarkil hurmati dengan meninggalkan hormat. Tidak akan jatuh orang yang jatuh, orang yang telah jatuh illa kecuali bitarkil hurmati dengan meninggalkan hormat wa ta'zimi dan mengagungkan. Orang kalau tidak hormat, tidak mengagungkan baik ilmu ataupun ahli ilmu ya, itu bisa jatuh. Drastis. Kalau dia udah nggak hormat sama ilmu, udah nggak hormat sama guru, udah nggak mengagungkan ilmu, nggak mengagungkan guru, bisa jatuh. Berantakan hidupnya. Ya. Apalagi dia mengejar sesuatu ya Pak. Kan gila hormat berbeda. Kalau misalnya kayak maaf ya, modal imat budin, ya ini kan jelek-jelek kayak gitu. Itu mah biarin. Semua orang-orang pintar. Mereka itu orang-orang yang berilmu, tanggung jawab ahli ilmu. Bagi kita jangan kita jadikan contoh, jadikan ibroh sebagai nasihat diri kita, jangan sampai seperti itu. Kita jangan jadikan figuran, kita jangan jadikan suatu contoh. Kita jadikan nasihat buat diri kita. Kita jangan sampai seperti itu. Harusnya begitu. Jangan kita ngelihat karakternya, itu kan manusia. Yang tadi dikatakan manusia khuliqal insanu dhaifan.
Allah jadikan manusia itu lemah. Nggak ada yang sempurna kecuali Nabi. Nah kita banyak medsos, banyak segala macam. Itu hanya kita jadikan untuk nasihat diri kita. Jangan kita kayak gitu. Kalau yang bagus kita ambil. Pengen banget seperti itu. Itu yang harus kita yang iniin begitu. Jadi kalau kita terobsesi dengan suatu kehidupan ya yang berbentuk ulama, tetapi kita mencela atau yang bahasanya itu kita tidak takziman, kita nantinya akan jatuh gitu aja. Bagaimana kalau kita nanti sudah berhasil kemudian kita lupa, kita juga akan dicemooh seperti itu. Kita jangan sampai. Nah, jadikanlah itu sesuatu dari kehidupan kita sebagai nasihat buat diri kita. Insya Allah hidup kita tenang, nggak mikirin orang lain. Kita hanya mencari bagaimana untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah, itu aja. Wakilah dan dikatakan al-hurmatu khairun. Bermula rahmat itu lebih baik, hormat itu lebih baik minat taati daripada taat. Kita sama guru ya, kita berkhidmat melayani. Kenapa? Dengan kita khidmat kepada guru, rahmat Allah akan turun. Ini wasilah sebagai cara bagaimana rahmat Allah turun kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kayak seperti itu apa yang kita lakukan lillahi ta'ala sesuai dengan konteks di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ya ibadahku, ya dan matiku lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi kalau kita itu sudah kita pakai, kita enggak memikirkan tentang menilai orang lain itu seperti apa dan kayak bagaimana. Nah, insya Allah ibadah kita nanti enggak cacat. Karena itu yang tadi dikatakan, kalau dia seumpamanya sama ulama-ulama yang lain pun seperti itu, ya bagaimana ibadah dia? Itu seorang ulama. Ya, kita hanya sebagai menjadi nasihat buat diri kita aja dah. Jangan sampai kita ya seperti mereka yang selalu berbicara mengadu, ya namanya mengadu argumen, menjatuhkan orang, merasa dirinya paling benar. Minimal kita mencari kebenaran, kita gitu aja. Tenang hidup kita, akan kita ini ya gelisah, resah. Hingga nanti ala taro anak insana wallahu alam.